terima kawin dan nikahnya Elia binti Haris dengan mas kawinnya tersebut tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gue mau doain buat lo semua sahabat-sahabat gue supaya pada cepet nyusulin gue ya. Wah, amin ya Allah. Tapi gue gak yakin sih soal hari sama Ganda. Ya, paling nunggu kiamat dulu kali. Sorry. Alhamdulillah, aku bakal nyusul. Serius? Beneran? Tanggalnya udah dapat yang bagus. Oh, iya? Bulannya bulan Agustus. Tapi tahunnya gak tahu kapan. Anak bacak lo. Ya. Tapi kayaknya nih salah satu dari sahabat kita ini ada yang lagi. Beautiful girl. Guys, kita semua tuh sebenarnya salah tau gak? Takut kawin. Padahal coba deh kalau dipikir-pikir emang kita mau kalau tua sendiri? Enggak kan? Gue tahu kenapa lu takut kawin, lu takut pengeluaran lu double kan? Nah, betul. Lu banget. Emang kalau kawin kan kita banyak keluar duit. Salah. Gampang kok, lu tinggal cari calon istri yang kerja. Mandiri. Malah dia bisa bantuin kita buat pengeluaran. Lu lihat tuh cicilan rumah gue udah lunas, lu tau kenapa? Kenapa? Patungan. Oh. Iya, lu kira gaji gua Istri gede. bisa jadi kayak KPR gitu ya? Jadi bank? Bang, dengan bunga yang bisa dicium di tempat ini. Lu, Bin. Lu sama Lala kan pacaran udah lama ya? Lu arsitek laku. Semua orang juga tahu kalau Lala desain interior laris manis. Lu masih takut? Kalau emang lu takut, jangan dipaksain. Iya. Nice. Orang takut kok, nice. Enggak kok, gue gak takut. Oh. Beneran. Bukan, beneran. Sumpah beneran kamu. Sorry. Lo semangat. Aduh, kecian. Semua nanyain tuh kapan giliran kita. Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab aja, Bimo takut kawin. Ih, sembarangan. Lala, aku kasih tahu ya sama kamu. Yang namanya perkawinan itu butuh kesiapan materi dan juga mental. Nah, aku materi aja belum cukup, apalagi mental. Bimo, aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau namanya perkawinan itu pasti ada rezekinya, Tuhan pasti kasih. Nah, kalau mental itu tergantung kamu. Kalau kamu niat, mental itu akan terbangun dengan sendirinya. So tahu. Alah, udahlah ngaku aja, nggak usah gengsi sama pacar sendiri. Bilang aja takut kawin. Enggak kok. Takut? Enggak takut. Takut. Enggak. Ya udah buktiin. Oke. Aku tunggu ya. Iya. Perhatian semuanya. Saya mewakili kedua belah keluarga besar ingin mengucapkan terima kasih kepada kerabat, sahabat, teman-teman yang udah hadir ke pesta pernikahan kami yang sederhana ini. Dan selanjutnya saya ingin meminta kepada sahabat saya, Bimo, Yeay, kamu. untuk memberikan kata sambutan. Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya, Ganda dan Haris mengucapkan selamat kepada sahabat kami Romi yang telah berhasil untuk mempersunting gadis secantik Elia. Romi ini memang selalu jadi pionir dalam persahabatan kami. Dia yang pertama kali lulus kuliah, dia yang pertama kali dapat kerja, dan dia juga yang akan pertama kali kehilangan keperjakaannya malam ini. Kita doakan saja semoga Romi dan Elia langgeng dalam pernikahan. Oke, menyaksikan kebahagiaan kalian hari ini membuat kami semua iri dan sekaligus membuat saya terinspirasi untuk melakukan hal yang selama ini saya tunda. Ada
Mana? Oh iya. Cincinnya? Tunggu, Bim! Ah, Bentar aja. Nah, aku kasihkan aja nih. Apa nih? Udah kasihin aja. Darurat. Carmela Hastari, maukah kamu menikah dengan saya, Bimo Utomo Prasetyo? Iya, aku mau. Gede banget. Gak apa-apa udah, nanti aku beliin yang pas. Bersemilah sepanjang hari mewarnai hidupku. Ibu-ibu, saya dan Jeng Nita akan mengundang ibu-ibu untuk datang ke pernikahan anak kita. Zaman 9,6 FM di Radio 100% Musik Indonesia. Kembali lagi di program Cerita Cinta bersama saya, Mr. Lowa Lowa. Halo? Saya bingung, Mister. Saya tiba-tiba suka sama cowok lain. Dan saya ngerasa ngianatin cowok saya. Terus sekarang saya galau. Wah, slow, santai. Ibarat kapal badai sedang datang. Kalau kapalnya tenggelam, berarti cinta kau pun karam. Ya, halo? Gue mau cerai. Udah gue kata anak, udah gue mau cerai. Bentar. Tarik nafas. Halo, siapa nih? Romi Gandul. Hah? Rom, kamu ngapain nelpon? Nanti kan bisa ketemu. Sekarang Emang kau di mana? di sini. Cepat kali banyak nya. Bukannya wajar ya, Rom? Suami istri ribut. Wajar apa kok tiap hari, Bim? Gua apa-apa harus diatur sama dia? Kayaknya apa aja yang gue lakuin selalu salah aja gitu sama dia. Gua gak ngerti deh. Katanya punya istri enak. Kata siapa? Siapa yang bilang? Bego tuh yang ngomong. Masih belum pernah kawin. Deris, lu tahu gak? Waktu gue sakit, bukannya dirawat sama dia. Tapi dia malah bilang, syukurin. Lagian siapa turun aja diri sendiri. Buang-buang duit aja. Gila gak? Gila banget, parah. Tapi kata kau, kalau kita punya istri malah lebih irit. Duit dia? Ya duit dia. Duit gua ya duit dia. Irit itu. Lu lihat aja di kantong gua kotor gini. Irit. Emang udah mentok ya, Rob? Gak ada jalan lain? Ya mentok lagi. Lu tahu gak di rumah tuh piring-piring udah pada terbang. Lemari pada kebalik semua. Masih kurang mentok.
nggak coba terapi dulu? Atau konsultasi dulu? Di radio. Sama lu maksudnya? Enggak, bukan. Kan banyak tuh konsultasi yang membahas tentang perkawinan. Oh iya kayak gitu. Konsultasi perkawinan Iya. ya. Lu kata gratis. Lu bayarin gua. Udah kepake otak lu. Bim, mending lu batalin niat lu mau kawin. Mumpung belum telat. Mumpung masih sempet. Gua aja kayak gini gimana lu? Hah? Aduh, Bim. Lu kan tahu seberapa cintanya gua sama Elia kan? Tapi yang namanya cinta itu berhenti pas malam pengantin. Jadi walaupun cinta lu setinggi ini nih, tapi lama-lama tuh bakalan hilang, Bim. Gue ini sahabat lu, Bim. Gue cuma nggak mau lu jatuh ke lubang yang sama, udah itu aja. Yaudah gue cabut dulu deh. Gue mesti nenangin diri dulu. Sambil ngurusin gugatan cerai. Lah, kok lu balik lagi? Lagi duit dong buat taksi. Udah cukup, Pak. Thank you. Gue cabut ya. Jadi Rom. Kalau lu ragu kayak gini, berarti waktu lu ngelamar Lala itu emosional. Otak lu lagi nggak jalan. Apa yang dialamin Romi, itu baru 10% dari nggak enaknya kawin. Saya saja kapok, saya itu sudah 3 kali. Tapi sekarang sudah tidak mau. Capek badan, capek hati. Bayangin Bim, lu bakal tinggal sama satu orang cewek doang seumur hidup lu. 24 jam. Mau tidur kok ngeliat dia. Bangun tidur, melek mata kok ngeliat dia. Kau ke dapur, tiba-tiba ada dia. Kayak setan. Dia, ibarat makan, sekalinya kau pun suka dimsum. Tapi kalau kau tiap hari dikasih dimsum, pasti kau lama-lama bosan. Jijai. Kanda, kalau dimsum memang bosan. Tapi sama yang jual belum tentu tahu. Saya ini banyak variasi tahu. Dijamin beda tiap malam, yakin. Lu pakai nengok. Kawin itu kayak ngundang satpam ke dalam rumah. Kau bakal dipantau setiap saat. Di SMS. Di chat. Di telepon. 1 kali 24 jam. Ini sih bukan lari namanya, Bim. Pelarian. Di mana-mana lari itu bikin sehat fisik sama jiwa. Kalau pelarian kayak gini, yang ada jiwa kok sakit, fisik kok hancur. Udah saatnya ngeliat kenyataan, Bim. Orang bilang persiapan nikah itu ujian buat pasangan. Soalnya ntar lama-lama kelihatan sifat aslinya. Siapa Lala, siapa Bimo? Apakah Lala yang sebenarnya cocok dengan Bimo yang sebenarnya? Terus? Cuma kau yang tahu jawaban sebenarnya. Gue sama Lala cocok kok.
Lu nggak ngomong yang sebenarnya. Tadi lo bilang gue yang tahu jawaban sebenarnya. Kita berdua ini saksi, Bimo. Lu dan Lala nggak cocok saat nyiapin pernikahan ini. Itu yang sebenarnya. Riz, asli. Lama-lama gue jadi kesel sama kalian berdua. Lo ngomongin apaan sih sebenarnya? Dari tadi sebenarnya mulu. Kita cuma ngomong yang sebenarnya. Mbak Lala, Mas Bimo, anyway jadinya mau ambil setting pasir atau meja-meja? Meja-meja. Nanti nggak muat loh kalau pakai meja-meja lagi. Jadi gimana Mas nanti? Yang bagus pokoknya. Spotnya juga harus bagus. Aku suka yang ini deh. That's right. Ini namanya PNM. Apa itu Mas? Pink Nude Manja. Tapi feminim ya? Maksudnya? Mungkin Mas Bimo mau yang lain, aku bikin juga loh. Tenang dulu dong. Ini nih Mas, yang ini bagus. Enggak. Aku suka yang tadi. Feminim banget lah, kurang maskulin. Warna maskulin tuh maksudnya gimana? Emang biru maskulin? Oh, atau maksudnya kartunya tetap pink tapi ditambahin gambar tengkorak sama pistol gitu? Lala mendominasi semua keputusan, Bim. Ngatur. Kau banyak ngalah. Padahal kau sebenarnya nggak puas. Belum nikah aja dia udah kayak gitu. Apalagi udah jadi istri. Kuncinya mana? Emang sama aku ya? Tadi kan aku kasih pas berangkat. Masa sih? Oh iya. Sorry. Konsentrasi dong, Bim. Fokus. Kaira sama Barun itu klien pertama kita loh. Tahu kan? Networkingnya Barun itu luas banget. Jadi kalau dia happy nih sama kerjaan kita, pasti mereka akan rekomendasi perusahaan kita. La Familia ke teman-temannya. Fokus ya. Luas kamar gimana? Udah dirubah belum? Kok segini luasnya? Kan Kaira sama Barun minta yang lebih gede. Kalau misalkan digedein, itu akan memotong ruang kerjanya Baruna lah. View-nya jadi jelek tuh. Iya, tapi gambar desain aku udah disesuaikan dengan luasnya mereka minta. Apa sih dia nelfon kamu terus? Ada kerjaan dia? Romi tuh butuh temen lah. Apa? Butuh teman? Kalau mau, suruh dia pulang minta maaf sama Elia. Ya dia nggak akan mau lah, kecuali Elianya duluan yang minta maaf sama Romi. Elia nggak salah. Justru Romi-nya yang terlalu sensitif. Mentang-mentang dia kepala rumah tangga, jadi suami, terus dia mau berkuasa gitu di rumah. Ya nggak bisa dong. Dia tuh tertekan sayang. Justru Elia-nya yang tertekan sayang. Aku udah tahu Elia udah lama banget. Dia itu orang yang paling sabar sedunia. Sebagai laki-laki, Romi tuh cuma minta sedikit lebih dihargai. Sebagai lelaki, jadi kamu juga gitu? Kamu ngerasa aku nggak hargain kamu? Hah? Hai calon pengantin. Hai Mbak Kaira. Apa kabar? Baik. Halo Mbak. Halo. Halo Mas. Hai Mas. Gimana persiapan nikahnya lancar? Lancar. Kita kok belum dikirimin undangan? Iya, undangannya masih dicetak soalnya. Sementara, ini yang lebih penting. Apaan? Kartu perusahaan kita yang baru. Boleh dilihat? La Familia. Bagus ya, apa namanya? Ya. Perusahaan desain yang lama gimana? Masih kok Mas, tapi kalau misalkan La Familia jalan, ya aku terusin di sini. Iya, makanya kita butuh bantuan kalian berdua. Bantuin Papa sih. Kita pasti bantuin ya, Pap ya. Wah, terima kasih banyak. Boleh, silakan. Mari Mas. Oh ya, silakan. Ini ukuran ruangannya masih sama.
sama yang kemarin. Bisa digedein lagi nggak? Jadi gini Kak, kalau Bisa, Mbak. Bisa. Oh, nanti Bimo akan gedein gambarnya. Iya kan, Bim? Iya, bisa. Oke. Di sini juga nanti. Boleh kasih saran? Boleh Mas. Kalau mau perusahaan lo maju, kasih istri lo anak. Kalau perlu yang banyak, biar dia repot urusin anak. Maksudnya? Kalau dalam perusahaan ada 2 pimpinan, apalagi yang satu galak, bisa jatuh wibawa kita. Itu saran gue. Sorry. Begitu sih mukanya. Bete. Mana senyumnya? Mana? Kita dah. Pulang yuk. Tar dulu. Kok pulang?